Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. سادتنا الكرام معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أسعدكم الله jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih diberikan kesempatan untuk membuktikan wujud syukur nikmat kita melalui ibadah Jumat. Yang dengan itu kita terus bermohon mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan hari ini ditetapkan oleh Allah menjadi Jumat terbaik sepanjang hidup kita dan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kehadiran qudwah hasanah Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in tabi'in, kepada mereka pula yang istiqamah melanjutkan estafet dakwahnya, kepada mereka yang istiqamah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Kita pun terus bermohon kepada Allah mudah-mudahan salawat yang kita baca dan kita ucapkan melalui lisan ini menjadi wasilah dipertemukan roh kita dengan rohnya Sayyidul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati al-ahibbah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan secara umum kepada jemaah untuk terus meningkatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang digambarkan secara sifatnya dalam Quran surah ketiga ayat 134 sampai 135. Yang secara aplikasinya Allah abadikan dalam Quran surah kedua yakni Al-Baqarah tepat pada ayat ketiga sampai pada ayat keempat, yang bahkan ayat kelima memberikan informasi sekaligus garansi kelak ada orang yang hidup di atas muka bumi ini dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup sebatas itu tapi justru mencapai puncak kesuksesan, dan orang itu tidak lain adalah ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini nanti kita akan dapatkan dan kita temukan syarat untuk mendapatkan bimbingan dari Allah secara langsung dan senantiasa mendapatkan sukses atau kesuksesan dunia dan akhirat dari Allah. Maka konsekuensinya kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Ayat kedua memberikan pesan tidak lain adalah jadikan pribadi kita sebagai pribadi muttaqin yang senantiasa berpegang teguh kepada keimanan, yang senantiasa istiqomah dalam keislaman. Mudah-mudahan Islam dan iman ini senantiasa kita dapat tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diterima olehnya dengan penerimaan yang terbaik. Mari alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang sangat menarik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini termaktub dalam kitab Fathul Bari yang sudah disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana Imam Al-Bukhari mengambil jalur riwayatannya kepada Ayyash bin Walid. Ayyash bin Walid mengambil jalur riwayatannya kepada Qatadah bin Di'am, seorang tabi'in yang
yang pakar dalam ilmu hadis. Qatadah bin Di'amah kemudian mengambilnya langsung dari sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu hari pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi. Seorang hamba, wahai Anas bin Malik, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kisah ini kepada beliau, manakala dia sudah diletakkan di kuburnya, ditanam ke liang lahatnya, wa tawalla anhu ashabuhu, yang mana satu persatu dalam proses pemakaman banyak di antara sahabatnya, keluarganya, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama ikut dalam proses pemakamannya. Sementara selesai dari pemakaman, satu persatu ia meninggalkan, innahu la yasma'u qur'ani 'alihim, sungguh jenazah yang sudah terkubur di kuburnya tadi, maka hakikatnya dia mendengarkan seok-seokan sandal orang yang meninggalkannya. Secara logika kita akan menolaknya. Bagaimana mungkin jasad yang sudah terkubur ditutup dengan papan, bahkan tertimbun tanah yang sangat dalam, mampu mendengarkan kondisi seok-seokan sandal orang yang sudah meninggalkan dia dalam proses pemakamannya. Namun dalam riwayat hadis ini memberikan pesan kepada kita bahwa sejatinya asal muasal kita ternyata bukanlah jasad, yang bahkan jasad ini sedang berada dalam ruangan, ternyata itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disempurnakan dengan berbagai anatominya, dihiasi dengan berbagai macam kesempurnaan fisiknya. Pastinya Allah kelak akan minta pertanggungjawaban terkait jasad tersebut, sebagaimana Allah ikrarkan dalam Quran surah At-Takatsur ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Berbagai macam kenikmatan yang sudah kuberikan kepada hambaku, pastinya latus'alunna, akan aku mintai pertanggungjawaban. Disempurnakan dengan kedua penglihatannya, bukan hanya sebatas melihat yang baik, tapi Allah menginginkan melihat yang baik-baik. Bukan hanya saja disempurnakan kedua tangannya dan kedua kakinya untuk melangkah pada tempat yang baik, tapi untuk terus istiqomah melangkahkan kaki dan tangannya pada tempat yang baik-baik, yang sekaligus Allah ingin menegaskan falyamal amalan shalihan, untuk terus memperbanyak amalan-amalan saleh. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita bisa membuktikan bahwa asal muasal kita ternyata bukanlah jasad, melainkan ruh yang sedang berada dalam jasad ini. Suatu saat hadis riwayat Imam Muslim memberikan pesan kepada kita, tatkala Rasulullah SAW ingin menyolatkan jenazah sahabatnya, namun seketika ia tinggalkan. Begitu kritisnya sahabat kemudian mengejar Rasulullah dan bertanya, kenapa tidak jadi melaksanakan ibadah salat jenazah? Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada beliau, "Shallu alaihi, kalian saja yang menyolatinya." Namun begitu kritisnya sahabat kembali bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau membatalkan salat jenazah tersebut? Maka Rasulullah SAW tegas menyampaikan kepada sahabatnya, selama jenazah tersebut belum ada yang menanggung terkait hutang-hutangnya, maka saya tidak mau menyolatkannya. Namun pada saat itu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegaskan kembali kepada Rasulullah, "Ana dhamin ya Rasulullah, saya akan menjamin terkait hutang-hutang si fulan." Maka barulah Rasulullah SAW mau menyolatkan jenazah tersebut. Namun kabar gembira dari Rasulullah SAW, sebelum ia menyolatkan, beliau memberikan pesan, suatu saat jika umatku wafat meninggalkan hutang-hutangnya, wallahi saya yang akan menjamin dan saya yang akan menanggungnya. Namun ketika kita lihat secara kedudukan hadis ini tidak bisa menjadi dalil utama. Dalam usulul fiqh dikatakan ad-dalil laisa bimadlul. Tidak semua yang ada dalam hadis itu menjadi pokok-pokok dalil utama. Maka syarat ketika ia akan mengeluarkan fatwa, dia harus ditopang dengan berbagai macam disiplin ilmu. Salah satu diantaranya adalah ilmu fikih dan ilmu usulul fiqh. Maka siapa di antara kita yang belajar sunnah atau hadis,
tidak ditunjang dengan disiplin ilmu fikih dan usulul fiqh, fa haram alaihi qaul ala sunnah. Ulama menyepakati haram bagi dia untuk berbicara fatwa atau ijtihad yang dikonsumsi oleh orang banyak. Kalau kita lihat 2 tahun ke belakang sepanjang pandemi, berapa banyak orang yang baru belajar satu hadis sudah berani menyimpulkan ijtihadnya yang kemudian dikonsumsi oleh orang banyak. Padahal kita berdiri tegak pada fatwa para ulama-ulama kita yang merujuk kepada ulama-ulama tidak hanya saja berada di Timur Tengah, tapi merupakan fatwa ulama-ulama di dunia. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi menegaskan bahwa tatkala ruh ini sudah mulai berpindah dari jasadnya, maka ruh ini belum tentu diterima langit dan bumi. Imam Muslim menegaskan, tatkala sudah ada yang menjamin terkait hutang piutangnya, maka ruh itu diizinkan oleh Allah untuk bersinggah sejenak menemani jasadnya. Maka dari sini kita bisa dengarkan bahwa hadis yang pertama tadi memberikan kesimpulan sejatinya orang-orang yang sudah selesai dalam proses pemakaman, jenazah yang ada di dalam yang mampu mendengarkan seok-seokan sendal orang meninggalkannya, itu sejatinya tidak lain adalah ruh yang masih menemani jasadnya. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis tersebut tidak hanya sebatas itu. Fatahu malakani, maka datanglah kedua malaikat, fayaqulani, kemudian bertanya kepada orang tersebut. Walaupun ada sekelompok di antara orang Islam paham-paham Mu'tazilah yang tidak yakin terkait 2 malaikat yang akan menanyakan, bernamakan Munkar dan Nakir. Lalu kesimpulan kita menurut para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, 2 malaikat itu tidak terlepas bernamakan malaikat Munkar dan Nakir. Walaupun sebagian ada di kalangan orang-orang Mu'tazilah, salah satu di antara pemukanya adalah Abdul Qadir Abdul Jabbar, meyakini bahwa ada 2 malaikat yang akan menanyakan, tapi terkait yang menanyakan Munkar dan Nakir, mereka menafikan dan mereka tidak meyakininya. Namun yang lebih berbahaya dari paham-paham itu ternyata bukanlah paham Mu'tazilah, tapi justru paham-paham neoliberalis yang sekarang sedang berkembang di tengah masyarakat kita. Paham-paham yang mengatakan secara jelas bahwa tidak ada kesempurnaan terhadap agama Islam dan bahwa Allah memiliki berbagai macam paham-paham Trinitas yang dianggap Asmaul Husna, itu tidak lain adalah paham Trinitas. Jika orang Mu'tazilah dulu mampu mengislamkan orang-orang di luar Islam, tapi justru yang lebih berbahaya dari paham neoliberalis sekarang ini mampu mengeluarkan orang Islam dari keislamannya. Mudah-mudahan Allah jaga Islam ini dan Allah jaga keimanan kita dari paham-paham, bil khusus paham-paham neoliberalis yang semakin hari semakin berkembang, dan itu pun masuk pada ranah pendidikan kita sekarang ini. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datanglah 2 malaikat kemudian bertanya, "Ma kunta taqulu an hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Hai fulan, kenalkah engkau dengan sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'min, jika orang ini orang beriman, maka dia tegas mengatakan, "Asyhadu annahu Muhammadan abduhu wa rasuluh." Aku bersaksi beliau adalah Muhammad, hamba Allah sekaligus Rasulullah. 2 malaikat kemudian merespon kepada orang tadi, "Unzur maq'aduka finnar qad abdalaka Allah maq'adan fil jannah." Perhatikan, tempatmu tadinya di neraka, seketika diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Hadis ini memberikan pesan yang kedua kepada kita. Ternyata potensi bagi kita untuk masuk ke dalam surga, tapi potensi juga bagi kita untuk masuk ke dalam neraka. Namun ketika kita mengenal sosok pribadinya Nabi Muhammad SAW, hadis ini menegaskan tempat yang tadinya kita masuki yaitu neraka, seketika diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Sebagaimana Allah berikan garansi kepada orang-orang beriman dalam Quran surah Al-Mu'minun, tepat pada ayat 10 dan 11. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang beriman itulah sejatinya yang berhak mendapatkan warisan, dan warisan itu bentuknya berupa surga Firdaus yang
sudah Allah ciptakan, di mana kelak mereka akan kekal tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka para ikhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim tidak sampai di situ, ditambahkan oleh beliau, hatta sab'ina dzira'an, setiap sorenya makam tersebut akan mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala kurang lebih sekitar 70 hasta. Jika diukur 70 hasta itu ukurannya adalah dari ujung kuku tangan kita sampai ujung sikut, begitu dan seterusnya. Fa'amal munafik, bagaimana kondisinya orang-orang yang munafik? Suatu saat datanglah kedua malaikat tersebut, kemudian fayaqulani, bertanya kepada orang munafik tadi, ma kunta taqulu an hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kenalkah engkau dengan sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau tegas menjawabnya, aqulu ma yaqulun nas, aku akan mengatakan sebagaimana orang lain mengatakan. Jika orang lain mengatakan Muhammad adalah pendusta, saya katakan beliau adalah pendusta. Jika Muhammad itu tidak lain adalah pembohong, maka saya katakan dia adalah pembohong. Dua malaikat tersebut ingin menegaskan kembali kepada orang tadi, la daraita wa la talaita, betulkah engkau tidak pernah mengenal pribadi beliau? Wala talaita, talaita diambil dari akar kata talayat seperti tilawah, yang maknanya adalah duduk mengkaji tentang pribadinya beliau. Tidak pernah aku punya waktu untuk duduk mengkaji pribadinya beliau. Maka beliau tegas mengatakan, la adri wa la adru, saya tidak pernah punya waktu untuk mengkaji pribadi beliau. Apa yang diungkapkan oleh orang lain terkait Muhammad, maka saya akan katakan hal yang sama terkait dengan Muhammad. Bahasanya yang tanpa diredaksi adalah hanya sekedar ikut-ikutan menghina pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana respon malaikat pada saat itu? Fadaraba bimatariqa min hadidin, diambillah oleh malaikat alat pukul yang terbuat dari besi. Fadaraba ma baina udhunain, dipukullah orang tersebut antara kedua telinganya. Jika dipukul antara kedua telinganya, bisa jadi bagian depan yaitu wajahnya atau bagian belakang yaitu kepalanya. Hatta la yasma baina thaqalain, sampai mengeluarkan teriakan sekencang-kencangnya, sekeras-kerasnya orang tadi. La yasma baina thaqalain, namun tidak pernah didengar oleh dua makhluk Allah yang jenisnya manusia maupun jin. Hadis ini memberikan bukti secara nyata bahwa tidak ada di antara kita setiap lewat pemakaman dimanapun mendengarkan orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur, mendengarkan orang-orang yang sedang dipukul oleh malaikat. Maka sejatinya nanti kita akan merujuk kepada hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Suatu saat Nabi pernah berjalan kepada beliau menunggangi untanya, namun untanya ternyata tidak mau melanjutkan perjalanan. Ketika di sampingnya didapatkan ada dua pemakaman yang sedang disiksa, namun Allah buka hijab pendengaran Rasulullah SAW, dan dia mendengarkan ada dua penghuni kubur yang sedang disiksa. Satu di antaranya adalah min kasratil ghibah, orang yang suka menggunjing, membongkar kejelekan saudara-saudaranya sendiri. Yang kedua tidak lain adalah al-istinja, orang yang tidak bisa menjaga kebersihan baik dari kotoran dan najis-najis yang ada dalam dirinya. Maka konsekuensinya Rasulullah mengambil pelepah kurma, ditancaplah kepada dua pemakaman tersebut sambil mengatakan, mudah-mudahan pelepah kurma ini sampai mengering, mampu meringankan azab kubur daripada penghuni kubur ini. Riwayat Imam Muslim tegas mengatakan bahwa innalillahi sayyara, Allah ini punya kendaraan di bumi ini, terdiri dari malaikat. Malaikat itu akan hinggap manakala ada di antara hamba Allah yang duduk berzikir, bahkan taklim bersama dengan guru-gurunya. Namun ketika dia dapati ternyata tidak ada dalam sebuah majlis, maka dia akan berada di pelepah-pelepah kurma, berada di ranting-ranting pohon, sejatinya dia berzikir. Makna apa yang diungkapkan oleh Rasulullah itu meringankan daripada zikir, yaitu penghuni-penghuni kubur. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pesan yang ketiga. Mumpung roh kita masih berada dalam jasad, latih terus qalbu ini untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini sering kita dapatkan hanya demi mendulang rupiah-rupiah,
Maka banyak para remaja-remaji kita membuat konten yang isinya tidak lain adalah menistakan Rasulullah SAW. Jika Rasulullah masih hidup, kita yakin beliau tidak pernah tersinggung, karena sejatinya beliau tidak lain adalah afina 'anil nas, Nabi yang sangat pemaaf. Tapi sejatinya beliau memahami bahwa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Gusti Allah mboten sareng, Allah enggak pernah tidur. Jika kekasihnya senantiasa dinistakan, pasti Allah lah yang akan marah. Maka para ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعين التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك بلدنا بأندونيسيا وقريتنا جاكرتا كما باركت على المدينة إنك على كل شيء قدير. Berkahi negeri kami ya Rabb, berkahi tempat tinggal dan pengabdian kami di Jakarta khususnya, sebagaimana Engkau telah memberkahi kota Makkah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.